Benar ya, apa yang seperti dikomentari oleh teman-teman guru yang semakin ke sini itu semakin dipersulit ya. Bukan Indonesia namanya kalau tidak dipersulit gitu ya. Jadi dengan adanya tambahan guru wali kemudian harus memenuhi 24 jam mengajar ya, itu mungkin di sebagian besar sekolah-sekolah itu tidak mampu memiliki atau kapasitas seperti yang diharapkan di dalam kebijakan yang dibuat oleh Mendikdasmen gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, seperti biasanya, saya mau menginformasikan perkembangan terkait dengan status kesejahteraan para guru yang banyak ditanyakan dan dialami oleh banyak guru yang terutama untuk pencairan TPG triwulan kedua ya. Bahkan ada yang triwulan 1 itu juga belum cair. Meskipun pada beberapa komentar sudah saya menjawab permasalahannya sebagian besar ya, atau secara umum permasalahan yang dialami, kenapa kemudian TPG triwulan 1 maupun triwulan 2 itu belum cair. Nah, tapi pada video kali ini kita membahas berdiskusi terkait dengan analisis pencairan TPG dan THR guru ya. Jadi saya harap Bapak Ibu Guru bisa mengamati video ini sampai full. Bila perlu bisa juga di-share ke teman-temannya yang lain. Siapa tahu ada teman-temannya yang masih belum mendapatkan TPG dan THR guru ini. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book untuk kegiatan mengajar, ya, kemudian modul-modul PPG, silakan Bapak Ibu mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi topik utama yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah TPG triwulan kedua ya. Kenapa kok TPG triwulan 1 saya tidak membahasnya? Karena meskipun masih ada beberapa guru yang belum menerima TPG triwulan 1, tetapi proporsinya itu sudah tidak sebanyak sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian untuk yang triwulan ketiga ini krusial. Kenapa saya bilang krusial? Karena benar ya, apa yang seperti dikomentari oleh teman-teman guru yang semakin kesini itu semakin dipersulit ya. Bukan Indonesia namanya kalau tidak dipersulit gitu ya. Jadi dengan adanya tambahan guru wali kemudian harus memenuhi 24 jam mengajar ya, itu mungkin di sebagian besar sekolah-sekolah itu tidak mampu memiliki atau kapasitas seperti yang diharapkan di dalam kebijakan yang dibuat oleh Mendikdasmen gitu. Nah, jadi saya menyetujui apa yang dikomentari oleh teman-teman guru terkait dengan adanya tambahan harus menjadi guru wali kalau mau triwulan ketiganya dicairkan seperti itu. Nah, pertanyaannya itu adalah sepertinya para menteri, kemudian dirjen GTK dan lain sebagainya itu tidak melihat kondisi di lapangan realnya itu seperti apa, sehingga bisa dikatakan sesukanya mereka membuat kebijakan gitu. Jadi saya justru menantang mereka itu untuk coba deh tinggal dulu di daerah-daerah, gak usah lama-lama, 1 tahun gitu. Anda kan mendapatkan bayaran yang cukup besar ya gitu, biar nanti tahu kondisinya guru-guru di daerah-daerah itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ada tambahan TPG dan THR atau THR dan gaji ke-13, sama fokus pada status realisasi prosedur teknis dan pendanaan kanal penyalur ya, dalam hal ini ada penyaluran gitu ya. Nah, berbicara tentang status TPG triwulan kedua ini ya, jadi dan kenapa tak seragam gitu ya. Sebagian non-ASN itu sudah cair. Jadi ada bukti unggahan terbaru 1-3 jam yang lalu bahwa TPG untuk triwulan kedua non-ASN itu sudah masuk. Namun ada kasus SKTP yang meskipun sudah terbit ya, kita menyebutnya adalah SKTP beku ya Bapak Ibu. Tapi untuk pencairan TPG-nya itu belum cair-cair hingga saat ini gitu ya. Baik itu yang triwulan ke-1 maupun yang triwulan kedua. Kemudian ternyata Bapak Ibu aliran dana pusat itu berbeda kanal. Nah, itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi kalau ASN itu melalui Kemenkeu dan KPPN, sedangkan non ASN itu Puslabdik, Kemdikbud ya, atau Kemdikdasmen. Nah, artinya ritme dan administrasinya itu dapat berbeda-beda
Nah, ini menjelaskan kenapa ada daerah atau segmen yang sudah ada atau belum cair pada saat yang sama. Tuh. Yang berikutnya itu adalah untuk ASN itu disebutkan umumnya tuntas ya, asalkan SKTP terbit. Nah, jika masih ada yang tertunda diminta menuliskan agar dipantau. Nah, itu pernah ya di video saya sudah saya buatkan apa contoh surat yang bisa Bapak Ibu untuk menyurati Dirjen GTK maupun yang Kemdikdasmen seperti itu. Nah, implikasi praktis perbedaan penyalur KPPN versus Puslabdik sama dengan itu perbedaan alur A dan SLA, keterlambatan suatu kanal tidak otomatis berarti masalah ini masalah di kanal lain gitu ya. Coba Bapak Ibu bisa cek kanal penyalur sesuai dengan status ASN maupun non ASN Anda. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tambahan untuk TPG dan THR dan gaji ke-13. Jadi untuk THR TPG 2025 ini Bapak Ibu itu belum cair ya. Itu sudah saya sebutkan beberapa video sebelumnya gitu ya. Kalaupun cair di tahun 2025 itu adalah anggaran di tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi jangan terkecoh gitu. Jangan karena ini sudah 2025 kemudian Bapak Ibu beranggapan bahwa TPG yang THR ataupun gaji ke-13 itu adalah yang tahun 2025, bukan Bapak Ibu, tapi itu adalah yang tahun 2024 dulu ya. Jadi kalau yang 2025 itu belum cair sama sekali ya. Kemudian TPP, THR dan TPP 13 itu sudah mulai dicairkan oleh sebagian Pemda gitu. Nah, cuman ini tidak semua Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya tekankan tidak semua daerah itu mendapatkan ini. Nah, ekspektasi pola 2025 melihat tren 2024 ada kemungkinan mayoritas realisasi di Desember. Jadi, kita tunggu hingga Desember 2025 ini bagaimana untuk ekspektasi TPP, THR, dan gaji ke-13 ya di tahun 2025 ini. Namun, ini prediksi berbasis pola, bukan pengumuman resmi ya, tetap memonitor info formal karena bisa berubah. Jadi Bapak Ibu tetap harus mendapatkan informasi resmi gitu ya. Nah, cuma yang saya gambarkan tadi itu adalah realisasi kalau melihat pola-pola di tahun 2023 dan 2024 seperti itu. Nah, implikasi praktisnya bedakan TPG dalam hal ini adalah tunjangan profesi guru dan TPP tambahan penghasilan. Nah, fakta bahwa TPP itu bergerak tidak otomatis berarti TPG atau THR juga bergerak bersamaan. Dalam hal ini berkaitan dengan pos anggaran, mekanisme, dan waktu realisasi yang berbeda. Berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan triwulan ketiga dan update rekening. Ini yang banyak dikeluhkan ya oleh, tadi sudah saya sebutkan di awal-awal video bahwasanya bukan Indonesia namanya kalau tidak dipersulit gitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sulit untuk menentukan atau memenuhi 24 jam tatap muka, jam pelajaran. Sekarang ditambah bahwa guru itu harus menjadi guru wali gitu ya. Nah, ini sepertinya itu tidak sesuai dengan beberapa konsep di sekolah-sekolah gitu ya. Ada yang murid-muridnya itu hanya cuma dalam satu kelas itu hanya cuma ada yang 5 orang, kemudian ada yang cuma 3 orang. Nah, itu banyak yang kasus semacam itu. Nah, kalau yang semacam itu kemudian ada beberapa guru di sekolah, maka yang guru-guru yang lain tentunya tidak akan mendapatkan jatah untuk menjadi guru wali. Nah, ini oleh karena itu sepertinya pembuat kebijakan itu tidak terjun ke lapangan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu berbicara terkait dengan perubahan rekening di triwulan ketiga ini, Bapak Ibu boleh atau bisa untuk melakukan perubahan rekening. Nah, jadi Bapak Ibu diminta untuk segera mengupdate via operator sekolah dan laporkan ke tim SIM tunjangan atau SIMBAR atau Dinas Pendidikan agar sinkronisasi ke pusat itu cepat dan tidak menghambat pencairan. Nah, checklist cepatnya itu bisa ajukan perubahan rekening ke operator sekolah, meminta operator memastikan perubahan terkirim ke sistem atau ke dinas, kemudian simpan bukti permohonan atau status tiketing ya kalau ada untuk referensi saat follow up. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan harus ada backup-annya gitu Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian syarat pencairan, ya ini yang syarat pencairan, bisa dikatakan bahwa kenapa sudah bersertifikat tapi belum cair gitu ya. Nah, ini sertifikat pendidik itu tidak secara otomatis itu dapat TPG Bapak Ibu. Ya itu kondisi saat ini ya. Jadi seperti misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan SKTP, tapi ternyata itu tidak menjamin Bapak Ibu langsung akan mendapatkan TPG. Jadi ada syarat kuncinya, yaitu adalah data valid, aktif mengajar dan memenuhi beban kerja di sekolah induk serta tercatat benar di Dapodik atau Info GTK. Nah, permasalahan yang umum terjadi itu adalah biasanya datanya tidak valid Bapak Ibu. Nah, itu. Kemudian data krusial yang sering jadi sumber hambatan itu adalah NUPTK, kemudian rekening, jam mengajar, status sekolah induk. Jika ada yang tidak valid atau tidak sinkron, pembayaran tertahan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa NUPTK, kemudian rekening, jam mengajar, status sekolah induk itu benar-benar aktif Bapak Ibu. Nah, langkah cepat validasi itu buka Info GTK, kemudian cocokkan jam mengajarnya atau beban kerjanya di sekolah induk maupun mapel, kemudian cek Dapodik melalui operator, pastikan kenaikan gaji berkala atau komponen lain terbarui, dan pastikan SKTP Anda sudah terbit untuk periode terkait. Nah, berikutnya itu adalah yang berkaitan dengan nominal TPG itu tidak sesuai ya Bapak Ibu. Jadi jika nilai lebih kecil dari seluruhnya, misalnya secara teori 3 juta misalnya, kemudian realisasinya hanya cuma 2.800.000 katakanlah semacam itu, biasanya karena basis gaji pokok belum termutakhir gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau ada kenaikan gajinya itu segera diupdate gitu. Nah, solusinya itu melakukan pemutakhiran data di Dapodik, lalu audit dan monitoring akan melakukan penyesuaian. Kemudian rujukan prosedur itu disebut Permendikdasmen nomor 4 tahun 2025, kemudian kekurangan akan diakumulasikan di triwulan berikutnya atau di semester berikutnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah simpan rekap slip bank dan tangkap layar info atau di screenshot ya Dapodik saat mengajukan koreksi atau percepatan verifikasi saat audit gitu. Selanjutnya itu adalah kelebihan bayar atau overpayment ya. Overpayment ini dan cara mengembalikannya seperti apa gitu ya. Nah, jika terjadi kelebihan wajib dilaporkan dan dikembalikan. Nah, mekanisme pengembalian lewat RKUD, dalam hal ini ada rekening kas umum daerah, bukan ke rekening pribadi siapapun. Nah, koordinasikan dengan dinas untuk mendapatkan billing atau rekening pengembalian yang resmi. Simpan bukti setor ke depan, audit tidak akan tidak akan menagih ulang jika bukti itu lengkap seperti itu. Selanjutnya itu adalah rekomendasi praktis ya. Jadi kalau rekomendasi praktis itu adalah, jadi kita lebih menekankan kepada cek kanal penyalur sesuai dengan status Anda, dalam hal ini adalah bisa ASN ataupun non ASN. Kemudian pastikan SKTP terbit dan data valid di Info GTK dan Dapodik. Update rekening jika berubah, terjadi perubahan nomor rekening. Laporkan kelebihan bayar, simpan bukti pengembalian biar jika nanti diperlukan, dan pantau pengumuman resmi terkait dengan THR TPG di tahun 2025. Seperti itu. Jadi cukup sekian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman guru. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu guru berkomentar ya di kolom komentar YouTube saya. Nanti saya coba bantu untuk follow up ke pusat gitu. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.